Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Santriwan santriwati Mahbar Huda, semoga kita tetap bisa mengkaji kitab-kitab salaf, yang mana yang akan kita kaji pada hari ini adalah tentang sejarah atau tarikh. Santriwan santriwati Mahbar Huda yang dirahmati oleh Allah, apakah pentingnya kita mengaji tentang sejarah? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, apalagi cinta. Bagaimana kita bisa mencintai beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW kalau kita tidak mengenal beliau? Kita tidak mengerti beliau. Sedangkan hukum mencintai Nabi besar baginda Muhammad SAW adalah wajib. Nah, agar kita bisa mengenal, agar kita bisa mencintai Nabi besar baginda Muhammad SAW, kita harus mengerti tentang sejarah tarikh beliau. Santriwan santriwati Mahbar Huda yang dirahmati Allah, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, ia akan bersamaku di surga. Semoga kita, anak-anakku semua, bisa mencintai beliau dan nanti bisa bersama beliau masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga setelah kita mengaji sejarah beliau, kita bisa meneladani sikap-sikap mulia beliau, akhlak-akhlak mulia beliau. Bagaimana perjuangan beliau di dalam berdakwah, mengajak orang untuk masuk ke agama Islam, ke jalan kebenaran. Santriwan santriwati Mahbuta yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kitab tarikh yang berjudul Khulasoh Nurul Yakin. Khulasoh Nurul Yakin. Pengarangnya Syekh Umar Abdul Jabbar. Sebelum kita memulai mengkaji kitab Khulasoh Nurul Yakin, alangkah baiknya kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada pengarang kitab. Semoga setelah kita mengaji kitab Khulasoh Nurul Yakin, kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, berkah di dunia dan di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Khulasoh Nurul Yakin. Khulasoh, sebagaimana judul kitab ini, bermakna rangkuman, ringkasan. Jadi kitab ini menerangkan rangkuman-rangkuman, ringkasan-ringkasan sejarah beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar yang mana ketika kita mempelajari kitab ini kita dapat faham. Bagi pemula, bagi kita yang pertama kali mendalami tentang sejarah beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW, mari kita mulai kajian kitab Khulasoh Nurul Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Daurul Awal, pelajaran yang pertama.
min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang kehidupannya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, Sayyiduna Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Huwa Rasulullah ila nasi kafatan. Huwa utawi Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah ila nasi terhadap manusia kafatan halis kabehane. Jadi Nabi besar Muhammad, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Tidak terkecuali bangsa Arab saja, bangsa Eropa, bangsa Indonesia, semua. Kalau zaman dahulu nabi-nabi itu hanya untuk kaumnya sendiri. Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi Nuh ya untuk kaumnya Nabi Nuh. Wa akhirul anbiya, dan akhir dari para nabi, penutup para nabi. Sehingga setelah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada nabi lagi. Kalau sekarang hari-hari ini kita mendengar di berita ada orang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW, itu bohong. Wa imamu rusuli, dan menjadi pemimpin para utusan. Asani Ja'a bidinil islami, ja'a wis teka sapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidini dengan membawa agama Islam. Bidinil islami dengan membawa agama Islam. Allazi la yaqbalullah, allazi yang mana la yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, dinan ing agama ghairahu ing saliyane agama Islam. Nabi Muhammad diutus Allah membawa agama Islam. Dan nanti di akhir, di yaumul akhir, pada saat hari kiamat, Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Kita boleh mengajak orang lain masuk agama Islam, tetapi tidak boleh anarkis, tidak boleh pakai kekerasan. Karena di dalam Quran Allah berfirman lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Terus la ikruha fiddin, Allah mengatakan la ikruha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk agama. Karena apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas mana yang benar mana yang salah. Asalis nomor 3. Wahwa utawi Nabi besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku min nasli sadati Quraisyin, itu dari garis keturunan pembesar bangsa Quraisy. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan dari bangsawan Quraisy. Asrofi qabilatin, yaitu paling mulianya qabilah atau suku fi Makkatal Mukarramati, di dalam kota Mekah. Jadi suku Quraisy atau kabilah Quraisy itu adalah kabilah yang paling mulia di kota Mekah. Yang keempat, Arabi wayatasilu nasabuhu, dan sambung nasabuhu, apa nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau garis keturunannya Nabi besar Muhammad bi Ismail sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim putra Nabi Ibrahim alaihima, muga ing ngatasi keduanya assalamu utawi salam dan rahmat saking Allah taala. Jadi Nabi Muhammad itu
nasabnya atau garis keturunannya sampai kepada baginda Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi yang pertama ini kita membahas apa tujuan Rasulullah diutus, ya. Apa tujuan Rasulullah diutus? Ya, itu. Siapakah Rasulullah itu? Nah, sehingga kita mengenal Rasulullah itu hadir untuk kita itu apa yang dibawa. Oke. Asani utawi adarusani utawi pelajaran yang kedua. Anasabuhu, garis keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, wa wafatul walidi, dan meninggalnya ayahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pelajaran kedua ini kita akan membahas garis keturunan beliau. Siapa Nabi besar itu? Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Siapa buyutnya? Dan meninggalnya ayahnya beliau. Walidu al-awal, walidu, ayahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Abdullah, itu Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, anak putra dari Abdul Muthalib, Mbah. Bin Hashim, putranya Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad itu ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Wa ummuhu utawi nomor 2, wa ummuhu utawi ibunya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Aminatun, itu Sayyidah Aminah bintu Wahbin, putrinya Wahab bin Abdi Manaf. Jadi kalau ibnun itu artinya putra, bin itu artinya putra, kalau bintun itu artinya putri. Bin Zuhroh bin Kilab. Fatajtami'u, maka bertemu umuhu, garis keturunan ibunya Nabi, ma'awalidihi, beserta ayahnya Nabi besar baginda Muhammad SAW, Fijadil Khomis, di lembah yang kelima. Jadi bertemu nanti antara nasabnya ayahnya Nabi Sayyid Abdullah dan nasabnya atau garis keturunannya ibunya Nabi Sayyidah Aminah pada lembah yang kelima. Masih satu keluarga, masih satu kerabat. Wa umruhu utawi umure, bahwa utawi mbae Nabi yang kelima iku kilabun, iku kilab, ya, kilab itu canggah, di atas canggah mungkin. Nomor 4, walaqad tufiya, wis nyekti wafat walidu ayahe Nabi Muhammad SAW, bahwa hale utawi baginda Nabi besar Muhammad SAW fi batni ummihi, itu masih di dalam kandungan Sayyidah Aminah. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, sudah ditinggal wafat oleh Sayyid Abdullah. Wa umruhu utawi umure Sayyid Abdullah, umure ayahe Nabi, iku samaniya asyrota sanatan, itu berumur 18 tahun. Masih muda, masih 18, belum sampai 20. Tetapi kalau orang Arab umur 18 itu sudah tinggi besar. Wadufina, dan dikuburkan opo Sayyid Abdullah ayah Nabi bil Madinah, di dalam kota Madinah. Walam yatrut, lan orang ninggal no sopo Sayyid Abdullah, tidak meninggalkan lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad SAW syai'an ing suwiji-wiji sesuatu minal mali, dari harta benda. Ketika Sayyid Abdullah meninggal, Nabi tidak ditinggali harta benda, sehingga ketika Nabi lahir, yang mengasuh adalah ibunya Sayyidah Aminah, ya. Nah, dari pelajaran yang pertama,
Dan yang kedua, kita akan mengerti bahwa yang kedua ini Nabi besar Muhammad dari kecil sudah yatim karena ditinggal ayahnya sebelum lahir. Semoga setelah kita mempelajari dua pembelajaran tadi, kita akan semakin tertarik untuk mengerti dan mendalami sejarah beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW di pembelajaran yang selanjutnya. Mungkin hanya itu yang Ustadz yang bisa sampaikan kepada jenengan-jenengan. Semoga kajian ilmu yang kita kaji pada hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.